Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini episode ke-12. Kita masih membahas tentang sunnah wudu dan kita lanjutkan sunnah wudu nomor kelima. Jadi pertemuan sebelumnya kita bahas tentang sunnah, apa itu sunnah wudu maksudnya, dan 4 hal yang dikatakan sebagai sunnah wudu. Nah, kita lanjutkan nomor sunnah wudu, yaitu yang nomor yang kelima. Teman-teman yang dirahmati Allah, episode sebelumnya ini sunnah yang kita bahas. Di episode sebelumnya membaca bismillah, membasuh tangan, dan itu ada 3 kondisi kemarin kita, dimana dia tahu bahwa tangannya najis, dia tahu tangannya suci, atau dia tidak tahu tangannya najis atau suci. Kemudian siwak, sikat gigi, dan kumur-kumur. Ini 4 sudah kita bahas. Sekarang kita bahas nomor 5. Sunnah wudu nomor 5 yaitu menyela-nyela jenggot yang tebal. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita balik ke rukun wudu, pembahasan tentang membasuh muka, kita katakan bahwa membasuh muka wajib juga membasuh bulu-bulu yang ada di muka. Kumis termasuk jenggot, alis mata, bulu mata termasuk jenggot. Cuman bedanya, kalau jenggotnya tebal tidak wajib disela. Yang terlihat saja, yang terlihat daripada jenggot yang tebal. Nah, bedanya jenggot tebal, jenggot tipis. Tebal itu kalau kita sedang berbincang dengan orang tersebut, kita bisa melihat kulit bagian dalam jenggot tersebut. Itu berarti kulit jenggotnya tipis. Tapi kalau kita tidak bisa melihat kulit bagian dalam daripada jenggot tersebut, itu berarti jenggotnya tebal. Nah, orang yang jenggotnya tebal itu jenggot cukup diusap saja. Di tangannya dibasahi kemudian diusap bagian luar. Tapi sunnahnya, nah itu penting, sunnahnya walaupun jenggotnya tebal, sunnahnya di sela-sela. Jadi tangannya masuk kemudian di sela-sela. Itu sunnahnya. Rukunnya atau standarnya, sahnya itu cukup diusap bagian luarnya saja. Cuman sunnahnya untuk mendapat pahala yang lebih dan mengikuti Nabi Muhammad SAW, jenggot yang tebal di sela-sela. Jadi tangannya masuk melalui jari-jarinya ke sela-sela jenggot tersebut, begitu. Kemudian yang keenam, sunnah wudu mengusap seluruh kepala. Nah, ini penting teman-teman yang dirahmati Allah. Dalam pandangan madhab Imam Ahmad bin Hambal, mengusap seluruh kepala itu kewajiban. Tapi bagi madhab Syafi'i, bagi madhab kebanyakan orang Indonesia, kepala itu rukunnya itu diusap sebahagian saja. Akan tetapi sunnahnya semuanya. Lah, bagaimana kemudian mengusap seluruh kepala? Teknisnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid tentang bagaimana Nabi Muhammad mengusap kepala. Beliau meletakkan jempolnya di pelipis, lalu jari telunjuk ditempelkan satu sama lain, begitu. Kemudian beliau jalankan, lalu balikan lagi. Jadi begini teman-teman yang dirahmati Allah, dijalankan ke belakang, kemudian balik lagi. Tapi kalau ke belakang dan balik lagi itu memang kondisional, dalam arti kalau memang bagian kepalanya itu cukup saja sekali, itu sudah mencakup semuanya, karena mungkin rambutnya tipis atau mungkin dia botak, ya itu cukup sekali, nggak usah balik lagi. Tapi bagi yang rambutnya tebal seperti ini tadi, itu bolak-balik. Jadi untuk seluruh bagiannya bisa mencakup usapan tangan yang basah tadi. Tapi tetap ya teman-teman dirahmati Allah, rukunnya itu cuman sebahagian. Yang wajib, yang harus untuk bisa dikatakan sah, sebahagian saja. Cuman biar nambah pahala, kepala seluruhnya diusap. Itu sunnahnya memang begitu. Nah, kemudian yang ketujuh teman-teman yang dirahmati Allah, sunnah wudu itu menyela-nyela jari tangan dan kaki di sela-sela begini. Ini untuk memastikan bahwa airnya tuh mencakup seluruh bagian tangan kita. Tapi itu sebuah kesunahan di sela-sela gitu. Kaki juga sama. Nah, teknisnya memang tidak ada teknis tertentu. Yang penting bahwa setiap sela kaki itu terkena basuhan. Jadi tidak keharusan kalau kaki kiri diusap, jadi sela-selanya pakai tangan kanan. Kalau kaki kanan di sela-selanya pakai tangan kiri, nggak harus begitu. Pokoknya yang penting sela-sela jari baik tangan kaki itu terkena basuhan air. Nah, kemudian yang ke-8, mengusap telinga luar dan dalam. Itu sunnah wudu, itu bukan kewajiban wudu. Walaupun dalam pandangan beberapa mazhab itu kewajiban wudu, karena kuping dikatakan masuk bagian dari kepala, maka dia wajib diusap. Tapi dalam mazhab Syafi'i,
kuping bukan bagian dari kepala. Kuping itu anggota berbeda dari kepala, dan status usapan kuping itu hukumnya sunnah, dan air yang dipakai untuk mengusap kuping itu adalah air yang baru, bukan bekas usapan dari kepala. Jadi setelah mengusap kepala, dia basahin lagi tangannya, kemudian dia usap luar dan dalam, luar dan dalam, telunjuknya dalam, jempolnya bagian luar gitu. Ra'aitu yatawaddu fa akhadha ma'an li udhunaiha. Nabi Muhammad diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid, beliau sallallahu alaihi wasallam mengambil air baru untuk mengusap telinga, bukan dengan air yang dia pakai untuk mengusap kepala, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sunnah yang ke-9, meniga-kalikan basuhan dan usapan. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, basuhan yang wajib itu basuhan pertama. Basuhan yang wajib itu basuhan pertama, maka itu sah atau tidaknya sah wudhu itu dilihat dari basuhan pertama. 2 kali basuhan bagus, 3 kali basuhan afdol, dan memang afdolnya basuhannya 3 kali. Tapi standar yang sah teman-teman itu ada di basuhan pertama. Nah 3 kali. Nah, sebahagian ulama Syafi'i mengatakan 3 kali basuhan, meniga-kalikan basuhan itu sunnah untuk seluruh anggota tubuh kecuali 1 kepala. Jadi kepala cukup sekali saja. Walaupun memang ada beberapa ulama Syafi'i juga yang menyebut kepala juga sama diusap 3 kali. Tapi jumhurnya, kebanyakannya kepala cukup sekali saja gitu. Itu teman-teman yang dirahmati. Nah yang ke-10, mendahulukan kanan dan kiri. Jadi untuk pada bagian anggota tubuh yang punya kanan kiri. Tapi kalau pala kan nggak ada kanan kiri, ya pala ya cukup pala saja. Muka ya muka saja. Tapi untuk bagian yang ada kanan kirinya seperti tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri itu disunnahkan untuk memulai dengan kanan dan kiri. Itu juga berarti bahwa tidak ada keharusan harus kanan dulu. Artinya ketika kita wudhu nggak mesti kanan dulu. Ya kiri dulu boleh baru kanan. Cuman bagusnya sunnahnya kanan dulu gitu. Karena begitu Nabi Muhammad SAW mencontohkan kita dan memerintahkan kita begitu, fabda'u bima yaminikum, mulailah dengan yang kanan-kanan dulu gitu. Jadi bagusnya yang kanan, cuman kalau wudhu langsung kiri nggak ada masalah. Wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan sunnah wudhu di episode ke-12 ini. Kita langsung lanjutkan 6 sunnah yang tersisa di episode 13 yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon dukungan untuk subscribe sekaligus menyebarkan video ini ke teman-teman yang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.